Hari ini pemeriksaan apa Kak? Agendanya apa Kak? Agendanya apa Kak? Ini Kak. Ini kalau Kak. Keyakinan kita karena Inara Rusli sendiri memang berkeinginan untuk perdamaian itu dari diri dia sendiri. Intinya dia merasa kalau dia tidak bersalah banget, tapi dia juga merasa kalau dia bersalah. Dan kayak mimik bibirnya tuh kayak berat banget gitu, pengen ngomong minta maaf. Naroh, pusing pala gue lihat lu deh. Katanya kemarin agak-agak tertipu gitu. Kok sekarang cabut? Perseteruan hukum antara Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa hingga kini masih terus bergulir dan kian memanas. Situasi tersebut bahkan memunculkan pemandangan tak biasa di Polda Metro Jaya saat Inara Rusli hadir untuk menindaklanjuti proses hukum yang tengah menjeratnya. Berbeda dari sikapnya yang selama ini dikenal terbuka, kali ini Inara justru memilih bungkam 1000 bahasa ketika berhadapan dengan awak media. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia tampak menghindari kerumunan wartawan dan langsung meninggalkan lokasi pemeriksaan. Namun di balik sikap Dion tersebut, terungkap bahwa kehadiran Inara sebenarnya membawa misi perdamaian. Melalui kuasa hukumnya, Inara secara konsisten mengupayakan penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dengan harapan konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat. Upaya perdamaian yang diajukan pihak Inara akhirnya menemui jalan buntu setelah Wardatina Mawa secara resmi menyatakan penolakan terhadap mekanisme damai tersebut. Hari ini pemeriksaan apa Kak? Agendanya apa Kak? Agendanya apa Kak? Ini Kak. Ini Kalau jatuh nggak lucu sumpah. Gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Boleh. Ini kuasa hukum Inara bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa. Dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian. Untuk saat ini pertimbangannya adalah bahwa kita meredam dulu ada hal-hal atau pihak-pihak yang nanti membuat kisruh gitu loh. Jadi sementara kami dari kuasa hukum tidak banyak memberikan statement apapun karena supaya ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Inara. Terkait dengan restoratif justice, memang kita sudah berbicara dengan Mawa dan juga keluarga. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang pada prinsipnya kita menolak adanya restoratif justice tersebut dan pada hari ini kita sudah mengirimkan surat tanggapan berupa penolakan terhadap RJ yang diajukan oleh saudara IF dan saudari IR. Dipastikan iya, kalau namanya perdamaian pasti akan bertemu antara Inara dan Mawa. Insya Allah, tapi setelah nanti ada green light-nya. Karena kan kita juga belum berkomunikasi dengan pengajaran daripada Mawa. Kalau restoratif justice itu ditolak suatu hal yang biasa. Tetapi dalam hal ini Insan masih tetap ada itikat baik untuk ke Mawa ya. Ini di luar daripada proses hukum. Biarkan proses hukum jalan saja. Kalau memang tidak ada titik temu, yang namanya proses hukum itu kan RJ itu kan harus ada jawaban ya. Kalau memang ditolak ya silakan aja ditolak. Itu kan bagian dari proses. Tapi Insan sampai tadi minta tolong kepada kami tim kuasa hukum untuk bisa memfasilitasi ketemu dengan Mawa. Bukan karena proses hukum di Polda. Ingat ini, karena memang masih melekatnya Insanu dengan Mawa sebagai suami dan istri. Itu aja. Meski upaya perdamaian sempat ditolak,
Langkah Inara Rusli untuk mencari jalan damai tidak berhenti sampai di situ. Melalui kuasa hukumnya, Inara menegaskan akan terus mengupayakan berbagai cara agar setidaknya Wardatina Mawa bersedia duduk bersama dan bertemu langsung dengannya. Harapannya, persoalan yang ada dapat dibicarakan secara terbuka dan diselesaikan dengan kepala dingin. Keyakinan Inara pun bukan tanpa alasan. Ia menilai sikap Insanul Fahmi sebelumnya sempat menggambarkan sosok istri sah yang berhati lembut dan menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan. Namun seiring berjalannya waktu, sikap tersebut dinilai berubah. Inara dan pihaknya menduga adanya pengaruh pihak lain yang terus memanas-manasi suasana, sehingga Mawa memilih untuk tetap melanjutkan laporannya, sekaligus menolak ajakan damai yang kembali diajukan. Yang kami tahu, baik kedua-duanya itu dorongan dari masing-masing. Jadi dari hati Insanul Fahmi, yang kami ketahui dipastikan dari Inara pun itu memang dari diri dia sendiri untuk bisa berdamai. Iya, Itu aku kenal sama Mawa ya, bisa jadi itu statement bukan dari dia sih, bisa jadi dia disuruh sama orang. Pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di-blok, jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal nih yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Aku tahu Mawa mungkin merasa terpressure ya, karena batin ya, suami istri pastinya. Dari batin aku ngerasa sebenarnya kita masih punya ikatan yang kuat, kita juga masih punya sama-sama punya perasaan. Tapi memang menurut aku karena dihasut terus dengan orang-orang yang ada di belakangnya, ya, dengan orang-orang yang punya kepentingan lain seperti itu, yang buat dia jadi merasa terpressure gitu. Jadi ya mungkin saran buat orang-orang yang ada di belakangnya, coba lebih pahamilah, ya kan, jangan semuanya mau dimanfaatin, apalagi ini untuk urusan rumah tangga, apalagi ya keluarga, kalau bisa memberikan space lah pada kami karena ini sifatnya privasi ya. Pokoknya yang ranah privasi biarlah kasih kesempatan aku, hak aku untuk menyelesaikan ini secara tertutup, ya kan. Terima kasih banyak rekan-rekan media semuanya di sini sudah respect dan sudah support. Pastinya aku secara gentle ingin ini masalahnya cepat selesai ke depannya, ya kan. Karena memang ini sudah terlalu lama berlarut-larut, ya kan. Apalagi sampai dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti itu kan tidak baik. Ya kan, mau bagaimanapun ini rumah tangga, sifatnya privasi, apapun semuanya harus diselesaikan juga secara tertutup. Di saat Inara Rusli masih berupaya membuka jalan perdamaian, Wardatina Mawa justru mulai menunjukkan tanda-tanda untuk melangkah maju dan menata hidupnya kembali. Perempuan berusia 25 tahun itu terlihat kembali aktif menjalani kesehariannya, bahkan memilih pulang ke Medan demi mengejar mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Tak hanya sekadar berbenah diri, Mawa disebut tengah memantapkan langkah untuk membangun sebuah yayasan sebagai wujud kepedulian dan harapannya ke depan. Di balik langkah besar tersebut, selalu ada asa yang menguatkan hatinya. Dukungan penuh dari orang-orang terdekat pun menjadi sumber kekuatan bagi Mawa untuk terus bangkit dan melangkah, meski konflik hukum yang membelit namanya belum sepenuhnya usai. Hari ini aku pulang ke Medan untuk menjalani proses ujian. Ujian untuk mewujudkan impianku, membuka sebuah yayasan suatu hari nanti insya Allah. Aku sadar perjalanan mimpiku bukan cuma tentang aku. Di setiap langkah yang kuambil, ada doa orang tua yang berjalan lebih dulu. Di setiap ujian yang kuhadapi, ada pengorbanan mereka yang sering tak terlihat. Suatu hari nanti, kalau yayasan itu benar-benar berdiri, aku ingin semua orang tahu, mimpi ini lahir bukan hanya dari tekadku, tapi dari cinta orang tuaku yang rela menahan rindu demi melihat anaknya melangkah lebih jauh. Tak hanya dari orang tua,
dukungan moral juga terus mengalir dari lingkaran sahabat terdekatnya. Salah satunya datang dari Fairuz Arafik yang tampak setia mendampingi dan memberi semangat kepada Mawa di tengah situasi yang ia hadapi. Momen kebersamaan itu pun sempat dibagikan ke publik, memperlihatkan Mawa tengah menikmati waktu santai sambil makan bersama Fairuz dan sang suami, Sonny Septian. Kehadiran para sahabat tersebut seolah menjadi penegas bahwa Mawa tidak sendiri dalam menghadapi fase hidup yang tengah ia jalani. Dan sekarang aku jumpa sama sosok inspiratif, pasangan yang inspirasi sekali, kakak dan abang. Masya Allah, makasih ya kakak. Sama-sama sayang. Saya nggak bisa komentar tentang orang lain yang komentar karena saya tidak mendengar komentarnya apa. Jadi saya nggak punya hak untuk komenin yang komennya orang lain gitu. Jadi kamu paling dukung sendiri aja ya? Iya gitu. Berbanding terbalik dengan Mawa yang menuai banyak dukungan dari orang-orang terdekat, Inara Rusli justru menghadapi situasi yang berbeda. Belakangan ini, mantan istri Virgon tersebut kembali menjadi sorotan publik usai pengakuannya dalam sebuah perbincangan bersama Denny Sumargo. Kisah yang disampaikan Inara justru memicu beragam reaksi, dengan mayoritas warganet mengaku merasa geram. Tak sedikit netizen yang menilai, gaya tutur dan pilihan kata Inara terkesan angkuh dalam setiap pernyataannya. Gelombang respons itu pun tak hanya datang dari masyarakat luas, tetapi juga dari kalangan selebriti. Sejumlah figur publik ikut bereaksi dan mengungkapkan rasa kesal mereka terhadap sosok Inara, bahkan sampai muncul plesetan nama Inaroh yang ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu reaksi yang mencuri perhatian datang dari aktris Bunga Zainal. Ia tampak menunjukkan kekesalannya terhadap pengakuan Inara yang disampaikan dalam podcast bersama Denny Sumargo. Tahu nggak lu yang lagi heboh apa? Inaro lagi. Gue nonton tuh ya cuplikan-cuplikan podcastnya dia. Di pikiran gue masih punya muka gitu ya dia buat datang ke podcast. Tapi gak boleh seujon lah ya. Namanya orang juga kalau pengen pembelaan sah-sah aja ya kan Bun. Namanya orang rasa gak bersalah gitu ya. Dia kan pengen memberontak, pengen membela dirinya. Ya kan, Superman aja boleh memberontak, membela kebenaran. Kenapa dia kagak boleh? Tapi masalahnya dia itu bukan Superman, bukan Power Rangers, bukan Sailor Moon. Dia itu yang digadang-gadang dibilang ngerebut suami orang gitu. Gimana sih? Intinya dia merasa kalau dia tidak bersalah banget, tapi dia juga merasa kalau dia bersalah. Dan kayak mimik bibirnya tuh kayak berat banget gitu, pengen ngomong minta maaf. Tapi bibir tuh kayak berasa gitu, kayak bergetar gitu kan, kayak sariawan bibirnya. Mending kata gue ya, kalau udah salah aja gitu ya kan. Maksudnya ya lu udah ketimbang lu udah salah, mau lu pembelaan kayak apapun ya, kayaknya udah susah gitu, orang udah kagak percaya sama lu. Tapi apa ini perasaan gue aja apa gimana ya, gue merasa dia emang sok cantik gitu. Lu nih kenapa sih udah salah tapi kayak belaga congkak banget, takut banget leher lak-lakan lu sakit gitu Inaroh. Selain Bunga Zainal, reaksi keras juga datang dari Tessa Mariska. Dengan nada sindiran, Tessa turut memplesetkan nama Inara menjadi Inaroh. Ia menilai, alih-alih menunjukkan sikap menyesal atau menyampaikan permintaan maaf, Inara justru dianggap menampilkan kesan kesombongan di hadapan publik. Kritik tersebut disampaikan Tessa secara terbuka, bahkan ia mengaku dibuat pusing dengan sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan sosok yang ia sebut Inaroh. Naroh, pusing pala gue lihat lu deh. Lu cabut lagi itu LP-nya. Katanya kemarin agak-agak tertipu gitu. Kok sekarang cabut? Apakah sudah merasa endang? Susah untuk melupakan? Tapi itu kan suami orang. Itu kan milik orang. Gak boleh. Alangkah baiknya lu melepas. Lu lepas, lu minta maaf. Tangis-tangisan, rangkul-rangkulan minta maaf kalau lu sudah salah. Itu jauh lebih baik. Pasti naik deh lagi lu.
Nah, hal itu kami sebagai kuasa hukum belum dapat klarifikasi apapun tuh. Belum dapat berita apapun mengenai hal tersebut. Ya mungkin 1212 masih aja gitu lah. Tapi sebagian besar, hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Sikap Inara belakangan ini pun dinilai jauh dari yang pernah dibayangkan banyak pihak. Peranainya yang oleh netizen disebut terkesan angkuh, dianggap berbanding terbalik dengan citra diri yang selama ini ia bangun di hadapan publik. Kesan tersebut bahkan terasa kontras dengan puja-puji yang pernah disampaikan Insanul Fahmi yang kala itu mengaku jatuh hati pada sosok Inara yang lembut dan memiliki sikap baik. Namun gambaran Inara yang sebenarnya disebut berbeda dengan kesan manis yang selama ini terlihat di permukaan. Pandangan serupa juga sempat disampaikan Eva Manurung, ibunda Virgon yang pernah berstatus sebagai ibu mertua Inara. Eva menilai sosok Inara tidak sepenuhnya sebaik citra yang selama ini dikenal publik, sehingga pernyataan tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa ada sisi lain dari kepribadian Inara yang kini mulai terkuak. Anaknya aja nggak mau makan, bukannya diliatin mulutnya kenapa, perutnya kenapa, malah di main aja. Ya susah. Saya cuma takut dia dendam sama ini, maaf ya, sama bapaknya. Tiba-tiba kan banyak juga orang ini saya ini asas praduga nggak bersalah ya, takut gitu loh. Harapan saya cepat kelar, bagus-bagus, semua jadi baik. Ya kalaupun nanti anak-anak dipegang sama Virgon, kamu bisa datang kok ngelihat. Nggak seperti kamu ngusir saya. Nggak seperti kamu ngusir saya. Ya kan kemarin saya datang waktu itu terakhir gitu. Halal-halal, lu aja nggak ada hormatnya sama emaknya. Emaknya diundang juga enggak. Kasihan emaknya, tau nggak lu? Kalau udah susah kayak gini orang tua yang kena semua. Udah, saya nggak mau lagi ngomongin ini, males. Tapi dengan perilakunya dia mungkin banyak orang yang kesel kan gitu. Kan dia orangnya ini, keras tengkuk, keras kepala. Kalau dia kesetel suka ngelawan. Padahal kita udah nganggap dia kayak anak sendiri loh. Tapi ya sudah, itu kan pilihannya dia. Dan sekarang kita udah nggak ngerasa dirugiin, cuman mental cucu gue aja gue pikirin. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.